Kemudian mereka pun berdiskusi. Aku sebal sekali. Sekarang ombaknya semakin besar. Aku jadi tidak bisa kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tiara Ramadhani. Saya kelas 6B, nomor absen saya 21. Hari ini saya akan menceritakan kepiting yang sombong. Pada suatu hari di sebuah pantai, ada 3 kepiting yang sedang berbincang tentang adanya ombak yang sering mengalir di pantai tersebut. Dan satu kepiting yang ingin melawan ombak-ombak tersebut sambil mengajak pasukannya. Kepiting itu pun kesal karena ombak-ombak itu terus-menerus mendekati mereka. Lalu kemudian kepiting-kepiting itu mulai berkumpul di pantai dan bersiap-siap menghadang ombak tersebut. Saat mereka berkumpul, datang seorang udang mendekati kepiting-kepiting tersebut. Kepiting itu mulai menanyakan kepada kepiting apa yang mereka lakukan di dekat pantai itu. Kepiting menjawab mereka ingin menghadang ombak-ombak itu secara bersama-sama. Lalu udang menasihati mereka agar tidak usah menghadang ombak-ombak itu. Biarkan mereka pergi ke tempat yang aman dan berlindung. Namun kepiting-kepiting tidak mendengarkan udang. Mereka tetap saja membantah udang dan ingin menghadang ombak-ombak itu. Ibu juga dinilai kan? Lalu udang pun pergi dan mengiyakan saja. Kepiting-kepiting itu pun mulai bersiap-siap saat ombak sudah mulai datang. Mereka pun mulai melawan ombak-ombak itu. Tapi saat mereka melawan ombak-ombak itu, mereka tidak bisa dan akhirnya terbawa arus dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisya Anastasia Sagita. Saya nomor absen 23. Di sini saya akan menceritakan kepiting yang sombong. Pada suatu hari di tepi pantai ada kepiting yang marah karena ombak terus mengganggu mereka. Mereka jadi kesulitan melakukan aktivitas sehari-hari. Suatu hari mereka berbincang untuk menghadang ombak. Mereka pun membuat rencana untuk menghadang ombak dan memberitahu seluruh keluarga mereka. Keesokan harinya mereka berkumpul dan bersiap-siap untuk menghadang ombak. Udang pun datang menyapa mereka, lalu bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Mereka pun menjawab jika mereka hendak menghadang ombak. Udang pun memberi nasihat agar mereka sebaiknya bubar saja karena itu akan membahayakan diri mereka sendiri. Karena sifat kepiting yang sombong dan keras kepala, mereka tidak mau mendengarkan kata-kata udang. Pesan terakhir udang agar mereka segera bubar dan menjauh karena ombak sangat besar. Sesampainya ombak sangat besar dan menghanyutkan kepiting, bahkan ada yang hancur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Syakira. Nomor absen saya 22. Saya akan menceritakan tentang kepiting yang sombong. Di sebuah pantai ada sekelompok kepiting sedang berbicara. Kepiting-kepiting itu sedang membicarakan tentang ombak-ombak yang
ombak yang sangat ombak besar. Setelah kumpul di itu, satu kepiting menyarankan untuk menghadang ombak tersebut. Keesokannya kepiting-kepiting itu langsung mengumpulkan semua kepiting untuk diajak menghadang ombak yang sangat besar itu. Saat sedang berkumpul, tiba-tiba udang datang dan memberikan saran untuk tidak melanjutkan menghadang ombak itu karena takut kepiting-kepiting itu hanyut dan hancur. Nah, tetapi kepiting-kepiting itu tidak mengikuti saran dari udang. Kepiting-kepiting itu masih saja tetap menghadang ombak besar itu. Saat menghadang ombak besar itu, kepiting itu tidak bisa menghadangnya karena ombak itu terlalu besar dan kepiting itu hanyut dan dibawa hanyut dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Febrianti, absen saya 24. Judulnya adalah Si Pahit Lidah. Pada suatu hari di Sumatera Selatan terdapat Pangeran Serunting dan Siti. Pangeran Serunting dan Siti habis menikah. Lalu Siti pun ikut tinggal di sebuah istana punya Pangeran Serunting. Setelah beberapa hari menikah, Siti pun merasa gelisah. Lalu Pangeran Serunting yang melihat kejadian tersebut, Pangeran Serunting menanyakan kepada Siti, "Apa yang membuatmu gelisah?" Lalu Siti pun menjawab, "Saya gelisah karena adik saya tinggal di rumah saya yang lama dan orang tua saya sudah meninggal." Pangeran Serunting yang mendengar perkataan tersebut, Pangeran Serunting berniatan untuk ke rumah lamanya bersama Siti. Lalu keesokan harinya Pangeran Serunting dan Siti ke rumah lamanya Siti. Pangeran Serunting pun menanyakan kepada adiknya Siti yang bernama Arya Tebing. Pangeran Serunting menanyakan kepada Arya Tebing, "Apakah kamu mau mengikut tinggal di istana?" Lalu Arya Tebing pun menolaknya karena Arya Tebing ingin tetap tinggal di rumah halamannya. Setelah itu Pangeran Serunting bersama Arya Tebing pun melakukan perbatasan, yaitu menanam pohon jamur. Keesokan harinya pohon jamur itu pun tumbuh, dan anehnya pohon jamur itu bertumbuh emas di pohon Arya Tebing, dan di pohon Pangeran Serunting tidak tumbuh emas. Pangeran Serunting yang melihat kejadian itu pun langsung kaget dan iri, dan Pangeran Serunting pun menawarkan kepada Arya Tebing untuk melakukan perkelahian, dan dia pun diberi kesempatan 2 hari. Di malam hari kemudian Arya Tebing pun memikirkan bagaimana cara mengalahkan Pangeran Serunting, sedangkan Pangeran Serunting itu sangat hebat. Lalu setelah beberapa kemudian Arya Tebing pun mendapatkan solusinya, yaitu dengan cara
dengan cara menanyakan kepada kakaknya, yaitu Siti. Siti itu adalah istri dari Pangeran Serunting. Esoknya Arya Tebing pun menanyakan menanyakan ke sebuah istana dengan lewat jendela. Arya Tebing pun menanyakan kepada kakaknya, apa kelemahan suamimu? Dan Siti pun sangat bingung karena di sisi lain dia ingin membantu adiknya karena kasihan, dan di sisi lain dia tidak mau mengkhianati suaminya. Tetapi karena ia kasihan kepada suaminya, akhirnya dia mengasih tahu kepada adiknya. 1 menit lagi. Lalu saat ia berkelahi, Pangeran Serunting pun kalah, dan ia mengetahui bahwa istrinya lah yang mengasih tahu kelemahannya, dan dia langsung bertapa dan dia mendapatkan kekuatan karena dari dewa tersebut. Lalu sepulangnya dia diberi perkataan oleh orang itu untuk menjaga kekuatannya dengan bijak dan baik. Saat dia pulang, dia melihat orang kesusahan dan dia membantunya. Lalu sesampainya tiba di perkampungan dia, dan akhirnya dia pun meminta maaf kepada Arya Tebing dan mereka berbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yudhika, nomor absen 28. Saya ingin menceritakan tentang kepiting yang sombong. Suatu hari di pantai ada kepiting. Dia berkumpul karena ombak. Dia mengumpulkan sebagian kepiting untuk melawan ombak. Lalu udang datang dan menasihatinya. Dia bertanya, "Sedang apa kau di sini, kepiting?" Lalu kepiting menjawab, dia ingin menyerang ombak. Lalu kepiting itu tetap memaksakan untuk menyerang ombak. Dan udang itu pergi meninggalkan kepiting. Kepiting itu segera menyampaikan ombak. Ombak itu sangat besar, dan kepiting-kepiting itu mati dan ada yang rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romansa. Saya ingin menceritakan cerita tidak pahit. Pada suatu hari ada suatu keluarga, Siti dan si lidah pahit. Tapi nama si lidah pahit gelisah karena adanya yang ditinggalkan di rumah Siti yang lama. Tapi adanya sungguh senang karena merawat tanah bapak dan ibunya. Namun si pahit lidah menyarankan untuk Siti menyuruh adiknya tinggal di istana si pahit lidah. Pada suatu hari mereka ke sana, namun
Adiknya Siti tidak mau. Dan si pahit lidah, taruhlah pohon di tengah-tengah lapangnya agar tahu yang punya kakakmu yang mana dan yang punya yang punya kamu yang mana. Namun pada suatu hari tanamannya tumbuh mekar, tapi yang punya si adik Siti warnanya emas dan yang punya kakaknya warnanya coklat kelabuan. Terus diajakkan bertarung sama si pahit lidah. Namun si adiknya Siti minta waktu 2 hari untuk bertarung. Malam itu si adiknya Siti tidur gelisah. Namun dia pergi pagi-pagi ke rumah kakaknya si Siti untuk menanyakan kelemahannya si pahit lidah. Sudah sampailah waktu mereka untuk bertarung. Pada masanya mereka bertarung, awalnya imbang, akhirnya terlalu sengit dan si adiknya Siti menang. Terus si pahit lidah pergi ke Gunung Mahaseru untuk mengambil kekuatan yang lebih kuat. Akhirnya dia mendapatkan kekuatan bisa mendapatkan anak dari selai rambut, membantu itu. Dan di situ mereka itu Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafia Ramadhani, kelas VB. Oh iya, 6B. Ulang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dania Seza Kirana, kelas 6B, nomor absen saya 4. Saya akan menceritakan tentang si pahit lidah. Ada sepasang 2 pengantin yang baru saja menikah. Suaminya bernama Pangeran Serunting dan istrinya bernama Siti. Siti berasal dari keluarga yang biasa. Namun karena dia menikah dengan pangeran, dia tinggal di sebuah istana yang besar dan mewah. Siti akhir-akhir ini kelihatan sangat murung. Pangeran Serunting bertanya, "Mengapa kamu murung?" Dan Siti menjawab, "Saya mengingat adik saya yang tinggal di bekas rumah orang tuanya yang berada di desa." Kata pangeran, "Bawa saja adikmu tinggal ke sini." Dan akhirnya mereka berdua ke rumah adiknya Siti yang bernama Arya. Saat ditawarkan untuk tinggal di rumah sang pangeran, tetapi Arya menolak karena ingin tinggal di rumah orang tuanya. Arya mengajak kedua pasangan itu ke halaman belakang untuk melihat tanah dari orang tua Siti dan Arya.
Tanah itu dibagi menjadi 2 untuk Arya dan Siti. Pangeran Serunting bilang, kasih saja pembatas pohon di situ. Dan akhirnya dikasih pembatas pohon oleh Arya. Beberapa lama kemudian tumbuh jamur di pohon itu. Di bagian Arya tumbuh jamur emas, sedangkan di bagian Pangeran Serunting dan Siti adalah jamur biasa. Pangeran Serunting iri dan memfitnah Arya. Arya kebingungan karena ia tidak pernah melakukan hal yang pangeran fitnah. Akhirnya pangeran mengajak Arya untuk berkelahi. Namun Arya bilang, kasih saya waktu 2 hari lagi. Dan akhirnya sang pangeran bilang, oke, saya tunggu. Dan Arya saat di malam hari memikirkan bagaimana cara melawan pangeran. Dan akhirnya Arya menanyakan kepada kakaknya, yaitu Siti. Siti sangat ragu. Ia ingin menolong Arya dan akhirnya dikasih tahu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Irianti. Saya ingin menceritakan si lidah haid. Ada sebuah cerita pangeran dan Siti menikah. Dan setelah menikah, Siti diajak ke kampungnya si pangeran. Setelah itu, Siti mengurung dirinya di kamar sambil melihat jendela. Lalu si pangeran mendatangi ke Siti. Pangeran menanya, Kenapa istriku? Kenapa kau mengurung dirimu di kamar? Lalu Siti menjawab, tidak, aku hanya khawatir dengan adikku. Adikku tinggal sendirian karena ditinggal dengan orang tuanya. Lalu pangeran menjawab, bagaimana kalau misalkan adiknya tinggal di sini bersama kami? Lalu Siti dan pangeran ke rumah adiknya Siti. Di situ pangeran bertanya, apakah kamu mau bertinggal dengan kami? Lalu adiknya bilang, tidak, terima kasih pangeran. Lalu kata Siti, tidak apa-apa. Lalu kata adiknya Siti bilang, kalian mau lihat tanaman yang hasil dari ayah? Terus mereka ke halaman bareng rumah mereka. Mereka melihat ada sebuah tanah yang luas. Lalu adiknya Siti berkata, ini adalah bagian dari warisan kakak dan adik. Setengahnya kakak, setengahnya adik. Lalu
Kata pangeran, bagaimana kalau misalkan menanam pohon di tengah-tengah dia? Lalu Siti berkata, kenapa? Kata pangeran, biar ada batasannya. Lalu dikasih pohon. Keesokan harinya, mereka mempunyai jamur yang berbeda-beda. Punyanya adiknya Siti itu tumbuhnya emas, sedangkan pangeran punya jamur biasa, membuat pangeran yang sangat marah. Lalu pangeran mengajak bertengkar. Lalu si adiknya Siti sangat takut karena dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Lalu adiknya Siti menghampiri ke rumahnya pangeran dengan cara berdiam-diam di lewat halaman belakang rumahnya. Lalu adiknya Siti ketok-ketok jendelanya. Lalu Siti membuka jendela, ada apa? Terus adiknya Siti bilang, apa yang membuat pangeran lemah? Lalu Siti bilang, pangeran yang membuat dia lemah yaitu mengambil rumput, tapi tidak rumput biasa. Itu rumput yang ada cahayanya yang bikin pangeran lemah. Lalu Siti bertanya, emangnya ada apa? Terus katanya dia Siti, tidak apa-apa. Lalu keesokan harinya adiknya Siti dan pangeran bertengkar. Terus pangeran kalah dan adiknya Siti jatuh. Lalu dia mengambil rumput dari tangannya dan dilemparkan dari tangannya pangeran. Lalu pangeran jatuh dan dia pergi ke sebuah hutan. Di situ dia bertemu dengan sang dewa. Lalu dia dikasih kekuatan yang sangat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubana Putri, absen 29, kelas 6B. Ingin membaca atau bercerita? Bercerita tentang si Pakit Bidang. Di sebuah desa terlihat sepasang suami istri yang baru menikah. Laki-laki bernama Pangeran Serunting dan yang perempuan bernama Siti. Lalu si perempuan akhir-akhir ini terus terlihat murung. Terus Pangeran Serunting bertanya, mengapa kamu terlihat murung? Lalu si Siti menjawab, ia mengkhawatirkan adiknya yang berada di rumah lamanya sendirian. Lalu Pangeran Serunting menyuruh Siti untuk mengajak adiknya tinggal di istana bersama. Terus keesokan harinya mereka datang ke rumah lama Siti dan mengajak Arya untuk tinggal bersama di istana. Lalu Arya menolak karena ia lebih suka tinggal di tempat lamanya dan ingin menjaga lahan peninggalan orang tuanya. Lalu Arya mengajak Pangeran Serunting dan kakaknya untuk melihat lahan yang diberi orang tuanya. Lalu Arya memberitahu bahwa lahan tersebut sudah dibagi dua untuk dia dan kakaknya. Lalu keesokan harinya Pangeran Serunting menyuruh Arya untuk mencari pohon untuk menandai punya mereka. Lalu
Keesokan harinya, pohon tersebut bertumbuh menjadi jamur. Tapi jamur mereka berbeda. Jamur Arya bertumbuh menjadi jamur emas, sedangkan jamur Pangeran Serunting bertumbuh menjadi jamur biasa. Lalu Pangeran Serunting iri kepada Arya. Lalu Pangeran Serunting mengajak Arya untuk berperang. Lalu Arya menolak dan takut. Tapi Arya meminta 2 hari untuk berpikir. Lalu Pangeran Serunting memperbolehkan. Lalu waktu berperang tiba, sehari sebelum berperang, Arya bertanya kepada kakaknya kelemahan apa yang dimiliki oleh Pangeran Serunting. Lalu kakaknya bingung, dia harus mendukung adiknya atau suaminya. Tapi pada akhirnya Siti memberitahu kelemahan Pangeran Serunting kepada Arya. Keesokan harinya, pas mereka berperang, awalnya Arya kalah dengan Pangeran Serunting. Lalu Arya menggunakan rumput ilalang untuk melawan Pangeran Serunting. Terus Pangeran Seruntingnya kalah. Lalu setelah Pangeran Serunting tidak langsung pulang ke rumah, lalu dia pergi ke gunung untuk menenangkan dirinya. Tapi sampainya di gunung, Pangeran Serunting bertemu seseorang, dan seseorang itu lalu seseorang itu memberitahu Pangeran Serunting untuk berdiam diri di gunung tersebut agar mendapatkan kekuatan. Lalu Pangeran Serunting mengiyakan. 2 tahun berlalu, Pangeran Serunting terbangun dari apa sih itu namanya? Kayak terbangun dari tidurnya yang masih berada di gunung. Setelah ia bangun, seseorang yang 2 tahun lalu memberitahu untuk berdiam diri di situ datang kembali dan memberitahu Pangeran Serunting bahwa ia berhasil dan mendapatkan kekuatan. Kekuatan Pangeran Serunting adalah apa yang ia mau dan ia bicarakan akan terkabul. Lalu Pangeran Serunting ingin pulang ke rumah bertemu dengan istrinya dan adik iparnya. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duroko Moras Astombe. Saya ingin menceritakan sebaik tidak. Pada awalnya Raja Serunting menikah dengan Siti, dan habis menikah Siti tampak cemberut karena memikirkan adiknya yang tinggal sendiri. Dan Raja Serunting mengajak adiknya dan menawarkan tinggal di istana bersama mereka. Tapi adiknya menolak karena ingin meneruskan warisan orang tuanya. Ia mengajak pangeran dan kakaknya itu perlahan. Jangan lupa salam, udah mulai itu. Menghadapnya ke sana. Ini nanti dilihat sama guru yang lain. Silakan. Salam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, persilakan. Tadi pangeran siapa namanya? Tadi pangeran siapa Siti pangeran. Siti dan pangeran menikah dan Siti tinggal di istana bareng pangeran. Dan Siti sering mengurung dan pangeran bertanya kenapa sering karena sering mengurung Siti ingin adanya tinggal bersama di istana. Tapi si raja tidak mau tinggal bersama pangeran dan Siti karena dia ingin merawat rumah dan ayah dan ibunya yang telah meninggal. Ayah dan Siti dibagi kebunnya menjadi dua, yang sebelah dengan Siti dan sebelah dengan ayah. Dan dia mengadakan beberapa tahun kemudian kaum itu mobil jatuh dengan pohon salju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dastan, absen 16, judul kepiting yang sombong. Pada awal-awal ada kepiting dan teman-temannya sedang risau gara-gara ombak, karena setiap yang dia buat pasti hancur gara-gara ombak. Terus kepiting satu ini mengasih tahukan ke teman-temannya bahwa kepiting harus ditentukan untuk menahan ombak. Sebelum menahan ombak datanglah udang. Udang menasehatinya ke kepiting. Terus kepiting saat teka. Terus udang bilang begini, janganlah kepiting karena antar tubuhmu hanyut atau ke patah. Terus udah balik, terus dia kepiting siap-siap percaya diri, terus ombak yang besar, terus dia bawa hanyut dan ada yang mati karena patah cangkangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ketawa-tawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kelompok yang tergabung kepiting itu ketemu yang
ingin awalnya si kepiting ingin menghadang ombak besar karena dia dihadang terus menerus, dan datanglah si udang. Menasehatinya dengan baik, namun si kepiting tidak mendengarkan nasihatnya. Terus si kepiting tetap berjalan untuk menghadang ombak. Namun kepiting tetap menjalankan tugasnya. Namun saat ingin menghadang ombak, terjadilah hal yang tidak diinginkan. Kepiting dan teman-teman dan keluarganya dihantam ombak dan hancur. Tokoh utama kepiting, tokoh tambahan udang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya adalah Fauzan Mamal Pradana. Hari ini saya ingin menceritakan tentang kepiting yang sombong. Oke, Video mana? Sekarang saya akan mulai. Pada awalnya kepiting itu terkena ombak karena saat ombak datang sesuatu yang dibuat oleh kepiting itu hancur. Para kepiting pun berdiskusi dan mereka pun berkumpul. Kepiting yang pertama berbicara. Kepiting yang pertama berbicara. Aku sudah lelah dengan ombak. Kenapa kita tidak menghadapi ombak itu saja dengan berkumpul-kumpul? Kepiting yang lainnya. Aku setuju dengan kepiting yang pertama itu menyuruh yang lainnya untuk memanggil para kepiting-kepiting itu untuk berkumpul pada keesokan hari.
kepiting, kami tidak peduli. Kami tetap ingin melawan ombak-ombak ini, karena ombak ini sudah menghancurkan apa yang sudah kita buat. Para udang, lebih baik kalian pergi saja untuk sembunyi di tempat aman kalian. Para kepiting, kami tidak ingin mendengar nasihatmu. Lebih baik kamu pergi. Udang pun terheran-heran dan sampai akhirnya dia pun bilang, baiklah jika itu yang kamu mau, aku akan pergi sekarang. Kepiting. Saat udang pergi dan kepiting itu berkumpul untuk memajukan pertahanan, tiba-tiba benar saja ombak datang. Ombak itu ternyata besar dan menghantam kepiting. Dan ternyata kepiting itu pun hanyut, tidak ada yang tersisa sama sekali. Benar saja yang dikatakan oleh udang bahwa seharusnya para kepiting itu mencari tempat yang aman. Oke, itu saja cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pangeran yang menikahi wanita yang bernama Siti, dan Siti mempunyai adik yang bernama Arya Tebing. Siti dan Arya Tebing itu mempunyai peninggalan dari orang tuanya, ada rumah sama tanah. Nah, suatu saat Siti yang ngurus di kerajaan itu bertanya sama pangeran, kenapa Siti yang ngurus? Terus gitu Siti ngomong, saya kasihan sama Arya Tebing, saya sama Dinda sama Siti sama pangeran. Arya Tebing tidak mau tinggal bersama kakaknya Siti di kerajaan, Bu. Habis itu diajak Siti sama pangeran ke belakang rumahnya, dilihat kebun, Bu. Nah, habis itu dibagi dua, Bu, kebunnya, Bu, untuk Siti dan adiknya. Nah, dibatasi oleh pohon. Sudah beberapa hari tumbuh jamur, dan di bagian Arya Tebing tumbuh jamur emas, dan di bagian pangeran hanya tumbuh jamur biasa. Dari jamur itu membuat pangeran kesal terhadap Arya Tebing. Dibikin pangeran itu kalau pohonnya itu dibalik, sebenarnya yang emas itu punya pangeran dulu. Habis itu karena tiba tuh pangeran diajak itu, Bu. Dan habis itu Arya Tebing bilang, tunggu aku 2 hari lagi, beri aku waktu 2 hari lagi, Bu. Habis itu saat keesokan harinya Arya Tebing menanyakan ke kakaknya, yaitu Siti, menanyakan kelemahan pangeran, Bu. Dan diberitahu. Nah, saat besoknya dia ingin bertemu satu lawan satu. Nah, dia langsung saat udah kalah, Bu, Arya Tebing, dia langsung mengambil lalang yang spesial, Bu, lalu ditombak ke arah pangeran. Lalu pangeran kesakitan, dan pangeran menanyakan, siapa yang kenapa kamu tahu kelemahan saya? Nah, terus Arya Tebing ini, Bu, Arya Tebing itu ngomong kalau dia diberitahu oleh kakaknya, yaitu Siti. Nah, habis itu pangeran langsung pergi ke gunung, lalu bertapa 2 tahun, lalu dia diberi kekuatan. Apapun yang dia ngomong langsung jadi kutukan, Bu. Nah, saat dia balik, dia langsung meminta maaf kepada Siti dan adiknya Arya Tebing karena sifatnya sombong dan iri dengki, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan nama saya Ismare. Saya akan menceritakan tentang cerita si Pahit Lidah. Bercerita tentang Raja dan Siti. Saat Siti menikah dengan Raja, Siti terlihat murung di kamarnya karena Siti khawatir akan adiknya yaitu Arya Tebing. Raja pun berinisiatif untuk mengajak Arya untuk tinggal di istana. Saat tiba di rumah Arya, The Bluetooth device is ready to pair. saat tiba di rumah Arya, The Bluetooth Raja mengajak Arya untuk tinggal di istana, tetapi Arya menolaknya karena ia ingin menjaga kebun peninggalan ayahnya. Arya pun mengajak Raja untuk melihat kebun yang ia jaga. Sebagian kebun itu adalah milik kakaknya. Lalu Raja berinisiatif untuk memberikan pembatas yaitu batang pohon. Kemudian hari batang pohon itu berbuah emas, tetapi hanya di bagian batang pohon kebun milik Arya. Sedangkan kebun milik Raja berbuahnya adalah jamur biasa. Raja pun iri dan menuduh Arya telah membalikkan pohonnya agar emasnya untuk milik Arya. Raja pun mengajak Arya berduel dan memberikan waktu 2 hari untuk berlatih. Arya pun memikirkan bagaimana caranya. Ia menanyakan caranya kepada kakaknya, yaitu apa kelemahan sang raja. Saat tiba hari dia berduel, ia kalah karena raja lebih kuat dari dia. Tetapi ia mengambil padi yang berkata dan tidak berangin menusuk raja, dan raja kalah. Raja pun bertanya, Arya mengetahui kelemahannya. Arya berkata, ia tahu dari kakaknya. Kemudian raja pun pergi ke hutan bambu untuk bertapa. Ia bertapa kurang lebih 2 tahun sampai daun menyelimuti tubuhnya. Ia pun mendapat kekuatan baru. Ia bisa mengubah apa yang dia lihat dan dia bicarakan. Ia pun pulang dan meminta maaf kepada Siti dan Arya karena pernah iri dan sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menceritakan tentang kepiting yang sombong. Pada suatu hari beberapa kepiting di pesisir pantai. Itu ia kesal karena ombak di pesisir pantai itu besar yang membuat yang ia buat itu hancur. Ia berpikir untuk menghantam ombak dengan beberapa kepiting lainnya. Jangan dia.
kepiting pun berkumpul keesokan harinya di pesisir pantai untuk menghantam ombak. Saat kepiting berkumpul, udang pun datang. Udang memberi nasihat, "Kalian ada apa rame-rame di sini?" Kepiting pun menjawab, "Kita ingin menghantam ombak." Kata udang memberi nasihat, "Mendingan kalian balik ke tempat asal atau nanti malah hilang, tenggelam atau hancur." Kepiting tidak mendengarkan nasihat itu. Dia malah berdiri di pesisir pantai dengan kepiting lainnya yang membuat saat ombak datang, ombak besar, ia tenggelam dan hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir Rafi dari kelas 6B. Menceritakan tentang kisah fiksi kepiting yang sombong. Jadi awalnya ada sebuah kepiting yang terganggu oleh ombak. Siti memiliki adik Raja Siti berkata di dan dia memiliki kekuatan yang bisa menyembuhkan adanya sihir menjadi adanya roh-roh. Dia mengubah helai rambut menjadi bayi. Dia pulang ke kampung halamannya dan membuat bijinya dan hidupnya. Dan adik Siti pun kalah dan adik Siti mengambil buah atau rumput dan dia melempar Raja Harutin jatuh kepada adik Siti. Meme ya, Bu? Panggil. Ini nih, sebelah kamu siapa? Meme. Panggil. Apa?
The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected. Dan menemukan si Udang. Si Udang bertanya, kenapa kalian ke tengah-tengah ombak? Jawab Kepiting. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Lalu memperginya ke lautan dan ada ombak dan ombak datang lalu semua kepiting pada hancur dan terbentaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal dari kelas 6B ingin membaca si paling lidah. Setelah membuka pangeran membawa istrinya ke istana. Terus setelah di istana beberapa hari istrinya selalu merenung dan suaminya bertanya, kamu kenapa? Dan istrinya menjawab, aku tidak kasihan sama adikku karena tinggal di rumah orang tuaku yang sangat kecil di sana. Oh kalau begitu aku pulang ke sana untuk bawa dia ke sini. Dan di sana adiknya menolak dan mengajak ke belakang untuk melihat ladang kebunnya dan membagi warisan. Setelah itu pangeran menyuruh adik iparnya untuk mencari batang pohon dan menaruhkan di ladang. Bukan mati bu di ladang pohon mati. Setelah beberapa hari kemudian tumbuh jamur. Si adik tumbuh jamur, sedangkan pangeran hanya tumbuh jamur biasa. Pangeran sangat iri dengan adik iparnya dan akhirnya pangeran mengajak duel dengan adik iparnya dan adik ipar meminta 2 hari untuk memikirkan dan di malamnya dia berpikir untuk menanyakan kelemahannya pada kakaknya sendiri dan esoknya dia datang ke istrinya diam-diam dan menanyakan kelemahan pangeran. Setelah tahu kelemahan pangeran, esoknya pun dia duel di gurun dan setelah duel adik iparnya jatuh dan langsung mengambil padi dan melemparkan ke pangeran. Setelah itu pangeran kesakitan dan menanya, kok kamu tahu kelemahanku? Dan adik iparnya menjawab, aku tahu dari dari istrimu. Dan karena pangeran merasa dikhianati, pangeran pun pergi ke gunung dan bertapa selama 2 tahun. Setelah 2 tahun dia juga mendapatkan kekuatan dengan bisa dapat merubah benda dengan mulutnya atau bisa merubah apapun dengan yang diucapkan mulutnya. Setelah pulang dia meminta maaf oleh istrinya dan adik iparnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Humaira Nugraha. Saya ingin
tinggal di istana. Sepanjang hari Siti merenung karena ia kepikiran adiknya yang tinggal di rumah sendirian, yang tidak ada ibu dan ayahnya. Lalu suaminya Siti mengajak untuk ke rumah yang ditinggalkan adiknya. Adiknya pun diajak oleh istrinya, oleh suaminya Siti. Tetapi adiknya Siti tidak mau tinggal di istana karena ia ingat pesan ayahnya yang ditinggalkan untuk dirinya. Ia disuruh menjaga rumah dan disuruh jaga belakang lahan rumahnya. Lalu Siti dan suaminya diajak ke belakang rumahnya oleh Arya, yaitu adiknya Siti. Lalu mereka ke belakang lahan rumah itu. Lalu Arya memberitahu bahwa yang tanah ini milik ia dan tanah yang di sana milik kakaknya, yaitu Siti. Lalu suaminya Siti mengasih saran agar dikasih pohon agar tahu batasannya. Lalu Arya mencari batang pohon untuk dibataskannya. Lalu Arya menanam pohon di tengah-tengah lahan. Lalu beberapa hari pohon pun tumbuh jamur. Milik Arya tumbuh jamur emas, milik kakaknya Siti tumbuh jamur biasa. Lalu suaminya Siti tidak terima. Suaminya Siti iri dengki. Lalu suaminya Siti mengajak bertengkar. Lalu Arya dikasih waktu 2 hari untuk memikirkannya. Setelah 2 hari itu, Arya pun mengiyakannya. Dia tidak bisa tidur. Lalu paginya Arya berpikir untuk menanyakan kelemahannya suami kakaknya Arya. Lalu ia diam-diam ke rumahnya, ke istana, menanyakan kelemahan suaminya kakak Siti. Lalu Kak Siti pun bingung. Dia tidak mau memberitahukan kepada Arya. Namun ia juga sayang sama adiknya. Lalu istrinya pun memberitahu. Waktu pun mereka berantem. Arya pun berantem dengan suaminya Siti. Arya beberapa menit sudah tumbang. Lalu Arya terjatuh. Lalu ia menunjukkan sesuatu kepada Power off.
mereka berencana untuk mengajak ombak. Mereka pun berdiskusi bersama ombak kepiting lainnya dan undang dan bilang kepada kepiting, kalian kayak kalian rame-rame pada ngapain? Kami pada menghadap ombak. Kami selalu diganggu sama ombak. Waalaikumsalam. Saya ingin memperlihatkan awal-awal untuk sebuah situasi yang bernama Siti dan Pangeran Serunting. Dia hari-hari tiba Siti mengeluh karena adiknya tinggal sendirian di ladang. Menghampiri rumah dan Pangeran Serunting mengajak adik Tebing tinggal di sana. Tapi adik Tebing menolak karena rumah itu telah peninggalan orang tuanya. Dan Arya Tebing mengajak kakaknya dan Serunting ke belakang rumah. Arya Tebing pun mengasih perkebunan itu setengah ke Siti dan untuk Arya Tebing. Dikasih pohon dan ranting. Semua setuju karena agar ketahuan. Beberapa hari kemudian tiba ranting-ranting Arya Tebing menunggu jamur dan sebaliknya ranting pohon Serunting hanya bertumbuh jamur biasa. Karena tidak terima, Pangeran Serunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor absen 18. Saya akan menceritakan si pahit tidak. Pada mulanya tinggallah sebuah pangeran bernama
Siapa dulu Pak namanya? Pangeran. Dan sebuah istri yang bernama Siti. Mereka hidup di sebuah istana. Namun setiap hari Siti melamun karena terikat oleh adanya yang bernama Arya Tebing. Sang pangeran mengajak Siti untuk menemui adanya, untuk mengajak adanya tinggal di istana. Namun adanya menolak karena harus menjaga kebun warisan dari orang tuanya. Terus diajaklah pangeran ke lahan belakang untuk melihat lahan belakang. Dicarilah sebuah batang pohon untuk membatasi lahan punya Siti dan punya Arya. Batang pohon yang berada di lahan Arya berbuah jamur emas, sedangkan di lahan Siti berbuah jamur coklat. Si pangeran merasa iri dengan jamur yang tumbuh di lahan Arya. Si pangeran mengajak lalu Arya meminta waktu 2 hari untuk bersiap-siap. Setelah itu Arya bertanya ke rumahan pangeran oleh Siti. Setelah itu dikasih tahu oleh Siti. Saat perkelahian, pangeran sangat kuat sehingga Arya kalah. Tapi Arya sudah mengetahui kelemahan pangeran. Dia melombakan sebuah dapat bergetar tanpa adanya angin. Malam tersebut mengenai pangeran. Pangeran nyanyi pangeran bertemu di mana pangeran bertapa selama 2 tahun. Dan bisa selama 2 tahun dia mendapat kekuatan dapat mewujudkan apa yang dia katakan. Dia mencoba untuk mencabut para pohon bambu yang diubah menjadi batu. Setelah itu dia menggunakan kekuatannya untuk melahirkan. Setelah dia pulang ke kampung halaman, dia bertemu Arya dan Siti. Setelah itu mereka bertiga hidup rukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya M. Taufik Hasan, disebut Muhammad Taufik Hasan. Nomor absen 20. Saya akan menceritakan kepiting yang sombong, tapi jangan ditiruin ya. Kepiting yang sombong itu menghalangi ombak karena ombaknya dahsyat, Bu. Kepiting itu, Bu, itu dia beramai-ramai, Bu. Kepiting melawan ombak dengan daging itu, Bu. Habis itu kepiting itu, Bu,